Kemarin bilang saya lapor di sini, nggak mau bilang-bilang. Kalau saya bilang, nih Polda, kalau mau tanya Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Di mana tuh Bang? Nah, biar sering dulu Dennis ke Medan. Tempat dan di mana itu akan saya sampaikan berikutnya. Itulah terkait dengan nanti Ibu komentari. Nanti Ibu komentari. Bu Ida pasti akan bicara. Untuk Uya Kuya, sebelum saudara saya buat seperti Dennis Carista, saya minta saudara minta maaf kepada saya dalam jangka waktu 4 kali 24 jam di depan media dan podcast saudara. Apabila tidak, saudara akan saya lakukan upaya hukum. Jelas ya? 4 kali 24 jam. Kemudian dari beberapa orang yang diundang, apa yang saya sampaikan tadi, Uya Kuya, kau dengar ya? Kau salah satunya telah memasang foto saya, kemudian kau berbicara tidak menyebut nama saya, tapi kau pasang foto saya. Jelas arahnya ke saya. Kemudian kau telah menyimpulkan dengan mengatakan saya malak etika atau memalak santun. Memalak artinya sama dengan memeras, memaksa. Dan kau membuat judul yang sangat tendensius, mengatakan bahwa saya, silakan kau diskusikan. Jadi saya kasih waktu kau 4 kali 24 jam. Kalau tidak ya kau berurusan dengan hukum. Seperti yang saya lakukan kepada saudara Dennis Carista ini. Judulnya di Uya Kuya TV, menangis korban pengacara MZ abis-abisan dimintai uang terus sampai jual barang. Barang apa? Barang apa yang dijual? Malu saya pun mendengarnya. Sekelas saya 40 juta, mestinya kau malu. Tanda tangan ke saya itu miliaran, Pak. Barang dalam celana. Tapi karena kau datang-datang menangis, dalam pengertian minta-minta tolong, nah, sampai kau datang, nah maka Samsul, kalau untuk kau, laporan saya bertambah. Kalau kau, tidak ada maaf. Kau berurusan dengan hukum dan tunggu pengembangannya. Yang terakhir, kepada saudara atau saudari Evi Susanti. Saudara Evi, saudara telah selesai urusan dengan saya. Saudara sudah ada perdamaian dengan saya. Ada buktinya, ada videonya, ada beritanya, ada fotonya. Saudara salah secara sengaja menebar ujaran kebencian kepada saya, memfitnah dan mencemarkan nama baik saya. Padahal begitu selesai urusan saudara dengan saya, maka kita sepakat untuk menutup semua yang terkait dengan urusan saudara dengan saya dan Bapak Gatot Pujonugroho. Karena saudara di situ mengatasnamakan diri saudara dan Pak Gatot Pujonugroho. Karena itu, sebagai istri kedua, saya nggak tahu kedua atau ketiga. Yang penting bagi saya tahu istri tambahan. Karena istri pertama ada di Medan, setahu saya ya. Istri sah atau nggak sah, saya nggak ngerti itu. Tercatat atau nggak tercatat ya. Sebagai istri kedua, cukuplah bagi saudara dengan saudara mendekam dalam penjara 19 bulan. Tindak pidana, penyuapan dan atau korupsi. Karena itu saya minta saudara untuk juga meminta maaf kepada saya. Ya, meminta maaf kepada saya juga dalam jangka waktu 4 kali 24 jam. Kalau tidak, saudara Evi, saya akan ambil tindakan hukum terhadap saudara. Jangan dicancing, Bu. Nanti fokus konsentrasi, Bu. Jangan layani dia. Biarin. Ya. Ya. Nanti. Jadi, terkait dengan saudara Evi Susanti ini, saya sampaikan, saudara mengatakan bahwa penegak hukum itu menyebut, bahkan itu jelas mengarah kepada KPK. Kenapa memakai saya?
Saya akan cross check kebenaran ini. Kalau sampai KPK benar, kenapa sampai saudara memilih saya sebagai pengacara? Apa urusan KPK mengintervensi pengacara? Itulah yang banyak saya rasakan, tapi saya nggak pernah ungkap. Dewa saudara, saya akan ungkap ada apa permainan. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini penjelasan saya. Silakan, saya sangat kecewa Pak Hotman tidak ada di sini. Saya kira dia ada di sini, saya akan datang juga. Kami bisa silaturahim, berdiskusi panjang. Kalau dia banyak duit, bisa sewa private jet dong. Mungkin kan bisa saja. Saya juga rindu ketemu beliau. Saya datang. Jadi nggak lagi gini-gini bilang sama saya. Nah, saya kan datang, ini markasnya nih kan. Kalau ini dibilang markasnya, tapi ini kan kedai kopi nih kan. Ya. Jadi itu, saya kira itu dari saya. Silakan. Ada pertanyaan, Ya, nanti Bang, ditambahkan oleh Bu Ida. Kemarin kan udah sempat booking katanya Bang ya tempatnya. Tapi kok ini menjadi kayak seakan-akan tutup gitu Bang, ketika Abang ingin di sini. Saya tidak tahu. Saya datang ke sini lebih kurang pukul 4 sampai setengah 6 ya. Saya datang, setahu saya ini katanya buka dari pagi sampai jam 1 siang. Kalau itu Sabtu Minggu. Emang tutup ya? Tapi sekarang tutup. Saya datang kemari, saya tanya. Saya survei, saya diskusi. Ada tempat makanan lain. Ini adalah food court. Terbuka untuk umum. Saya mau makan habis ini di sini. Karena itu saya undang teman-teman di sini untuk memenuhi janji saya. Bahwa saya datang ke Kopi John. Artinya apa? Kan dia bilang ini, si Dennis nih. Semua sama di mata hukum. Betul Bang, Nah, setuju. kalau Semua sama di mata sahabat hukum, polisi adalah bukan sahabat berarti masyarakat. boleh kita sesuka hati. Betul Bang. Nah, kau pertanggungjawabkanlah itu, ya. Betul. Cukup, oke? Cukup. Terima kasih. Dan saya akan cek kebenaran video dari saudara Dennis yang mengatakan uang 1 miliar itu di DP. Saya akan cek kebenarannya dengan tanda terima yang benar. Kalau ternyata itu palsu dan pihak showroom mengatakan itu benar ternyata palsu, maka showroom dan Dennis akan saya bawa ke ranah hukum. Tapi kalau asli Abang Ingat lunasin. ya, itu jelas telah merendahkan saya. Tapi kalau Ya, asli Abang lunasin ya Bang. itu saja. Saya tidak mau bersoal jawab dengan orang ini. Orang ini, emang kenapa saya Bang? Ya, Saya silakan kenal Abang. tanya dia. Itulah sikap Abang saya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan, ada pertanyaan Bang, lagi? Tapi kemarin sempat ada penolakan nggak Bang saat booking? Tidak ada. Tidak ada. Ini ada orangnya sini. Pak Johan, saya makan di sini. Ada videonya kan? Baik-baik aja tuh. Benar nggak Pak? Betul, Pak. Nggak ada masalah. Sudah ada izin. Cuma saya mau melihat. Kata Hotman, Kelapa Gading ini sudah jadi kampung Batak. Saya tengok sedikit sekali orang-orang Batak sini rumahnya. Jangan merendah-rendahkan orang lah, ya kan? Tidak baik gitu. Nggak boleh emang bener-bener Nah, orang. cukup ya? Bang, tadi kan maunya konteksnya di Kopi John itu dapat penolakan itu, perasaan Abang gimana? Udah ada. Bos, saya ini sudah bilang sama kalian, saya ini orang jual koran, jual rokok pinggir jalan, jual ayam. Cuma ayah saya bedanya dia ulama, ya, hafiz Quran dan saya dididik. Cuma dua kata ayah saya yang tidak boleh saya lawan. Orang gila dengan orang lapar. Tapi di luar itu lawan. Jadi apa yang saya peroleh hari ini itu karena Allah dan ikhtiar saya. Maka saya tidak pernah takut, Bos. Ya, saya ini ketua badan hukum salah satu ormas terbesar kepemudaan dan masyarakat di Indonesia. Dan saya pengacara. Ingat, saya sampaikan ya. Pengacara keluarga besar Bapak Hercules Rosario Marsal. Saya pengacaranya. Ya, keluarganya, putranya, istrinya dan organisasi GRIP yang beliau pimpin. Ya. Jadi nggak usah cerita ini itu berasal dari sana, berasal dari sini. Saya ini lengkap sudah dalam hidup saya. Tapi nggak usah bawa-bawa ormas apa-apa sini. Tapi kalau dia coba-coba saya menghalang-halangi, jangan, ya. Ya. Oke Kalau Bang, ini kan Oke. laporan Dennis, ya, Bang. sebelumnya Ada sudah yang ada. disampaikan nggak Bang ke Dennis? Apanya? Sebelumnya Laporan. Saya tidak mau komentar. Aku Saya ada juga Bang. saya juga Alergi. alergi. Hah, Dong, alergi? berisik-berisik gitu. Abang Apa katanya ini? saya adik Abang. Ah, berisik-berisik. Abang Ya? dulu sebelum bilang saya melaporkan adik sudah Abang. melakukan somasi Bang terhadap yang bersangkutan. Apanya? Hargai istri. Sudah saya persoalkan tadi. Somasi saya dijadikannya bungkusan gorengan.
Itu sudah ada di saya videonya, sudah diproses. Ini LP-nya, ya. Bentar bang, bentar bang. Tapi kan ibu termasuk saudara, kita kan sama-sama. Kalau Dilaporin ini di kalau WhatsApp. Hotman kan kemarin bilang saya lapor di sini, nggak mau bilang-bilang. Kalau saya bilang, nih Polda, kalau mau tanya Kabid Humas Polda Gimana tuh, Bang? Sumatera Utara. Gimana tuh Nah, bang? biar sering dulu Dennis ke Medan. Nah, lihat, Kan bagus Bang. itu kan? Iya, Nih, Kenapa di Sumatera bang? kau baca nih. Kenapa di Sumatera bang? Tapi abang jadi pengacara saya ya bang ya? Ini ya, kau belajar hukum lah. Abang bela saya dong, saya kan adik Bagaimana abang. bela orang saya laporkan, kau mau saya Ya bisa penjarakan kan abang gimana sih kau nih? pengacara. Ya? Abang bela saya, Nih. saya aja bela abang. Ya, kok nangis kamu? Oh nangis, nggak ada nangis bang. Oh. Terus, udah. Cukup ya. Bang, kenapa alasannya melaporkan di Saya membaca ini di Sumatera Utara. Biar aku sering Saya sedang aja, berada Bang. di Sumatera Utara. Undang-undang IT itu ketika saya baca di mana tempat kita lihat itu boleh. Ya. Bang, tapi tiketnya ditanggung nggak? Oke. Tiket pesawatnya? Ya. Bang, Cukup? Dengan Bang Hotman sendiri, abang ada komunikasi nggak sebelum ingin ke sini bang? Tidak. Cuma saya kan udah buat di Instagram saya. Yang menonton itu sudah hampir 50.000. abang kenapa unfollow saya? Saya minta ke sana. Ya, cukuplah. Saya nggak suka sama kau. Kau kirim-kirim bunga. Saya mau tanya, kau kirim bunga ke saya ngapain? Aku suka sama abang. Saya nggak suka sama kau. Ini anak saya. Coba lihat anak saya ini. Bandingkan. Maaf, sebagai bentar. Saya mau lihat. Saya mau kasih sebagai bandingan ya. Ini bukan body shaming ya. Ini anak kandung saya. Siapa Iya. namanya, Nak? Putri. Hai Putri. Saya mau tanya. Kalau saya dibanding Dennis dengan anak saya ini, ya Allah, mata saya mengatakan anak saya jauh lebih cantik dan menarik daripada seorang Dennis. Jauh lah Ya, bang, Nak, ya? cantikan anak abang. Bangga nggak punya ayah seperti? Bangga. Bangga. Pingin punya ayah seperti Hotman Paris yang suka begini-begini, cewek-cewek samping? Enggak. Saya sih Orang mendingan begini Hotman. gimana, Nak? Perlu kita layani nggak ini? Terus. Nggak usah ya. Ayah maju terus. Oke. Semangat bang. Bang, sorry bang, usianya berapa bang? Anak saya ini sudah masuk SMA kelas 1. Pesantren ini. Tidak apa-apa. Saya bukan eksploitasi, ini masuk pesantren ya. Hebat. Anak saya ini terdidik. Ya, saya udah bilang sama kalian. Nah, saya terlupa tadi. Salah satu unsur yang saya laporkan adalah daftar istri saya. Yang itu dikutip oleh Dennis tanpa melalui sebutan ini dikutip dari mana. Emang iya bang? Itu hanya tulisan ketikan. 1, 2, 3 dan itu tidak sesuai. Oh. Di bawah baru dia bilang ingin daftar istri ke-8. Itu masuk unsur kemarin salah satu laporan saya. Jadi ada berapa? Bayangkan ya, Emang abang merasa? sampai jam 1 atau jam 2 dini hari saya menelaah ini dengan tim. Barulah LP kami diterima. Jadi bukan sembarangan. Ya. Oke, Ada berapa bang yang dilaporkan? apanya? Terkait Dennis. Yang dilaporin ada apa aja? Ada 8 atau 7 barang bukti. Oke. Nanti, Samsul Caniago itu ada 3 barang bukti. nanti saya mesti Nah, ke Medan jadi bang. sekarang saudara Uya saya minta untuk 4 kali 24 jam itu untuk minta maaf. Cukup ya, Bu Ida silakan. Baiklah, saya menambahkan di sini. Saya sampai saat ini baru udah 60 umur saya, baru tahu ada orang seperti Dennis. Awak seorang perempuan cantik, tapi luar biasa mulutnya.